Mari kita buka buku tuntunan kebaktian kita pada halaman 35. Kita bacakan Radana Dhamma Desana bersama-sama. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjali Diwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Dhamma Anukampi Mampaja. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini beranjali dan memohon. Terdapat makhluk-makhluk yang memiliki sedikit abu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Asevana ca bharanang panditanan ca sevana. Pusha ca pushaniyanang etamang karamuttamanti. Imassa dhamma pariyayassa sakkacang dhammo sotapoti. Kepada saudara sedama yang berbahagia, Bapak Ibu, selamat pagi, Namo Buddhaya. Ini kita udah lama tidak jumpa dalam keadaan sedang tahun baru, belum terlambat kan, kongsi fajai. Kongsi fajai alatnya apa? Alatnya apa? Nggak tahu. Pandai tahu. Kalau tidak tahu, pandai tahu. Kongsi fajai ada kongsi fajai. Semoga bahagia, semoga sehat selalu, semoga rezeki panjang, semoga umur panjang. Udahlah puncak kurang lebih lah, betul tidak? Maunya itu kan? Maunya kan? Itulah namanya kongsi fajai. Bahagia mau tambah? Mau. Kesehatan tambah? Mau. Apalagi rezeki? Umur? Utang? Oh enggak ya. Semoga ya kita nyambut Imlek juga. Imlek atau tahun baru. Yang saya dengar itu berbuat baik selama 15 hari, betul nggak? 15 hari yang terbaik untuk 365 hari. Nah, intinya kasih tahu dari awal tahun bahwa apa yang kita harus
dilaksanakan. Sesuai juga dengan tema hari ini. Apa tema hari ini? Apa? Intinya adalah dengan tiba balik sangkutan kepada berbakti, sangkutan kepada katanju kata wedita. Karena kalau pakai bahasa Pali agak bingung. Nah, ibaratnya adalah terima kasih. Ibarat adalah tahu manfaat. Manfaat di dunia ini kalau bisa sih, kalau sudah sampai 3 lebih baik. Lebih baik itu adalah satu, lihatlah bahwa kita jadi orang baik. Satu, baik itu mungkin bermanfaat untuk orang lain. Seperti dhamma. Bante tahu dhamma itu baik. Maka Bante usahakan bagikan kepada saudara. Saudara sedhamma. Karena Bante tahu benar bahwa dhamma itu baik banget. Baik sekali. Baik bisa cakap kita sampai selamat ke alam. Menderita ke alam bahagia. Nah, ketiga, dhamma bisa juga bagi ke dunia. Bukan cuma sendiri juga dapat. Orang lain juga dapat. Dunia pun dapat. Betul tidak? Jangan sampai dunia. 31 alam pun dapat. Oh, dhamma. Nah, manfaatkan hidup. Karena hidup kita ini banyak orang tidak tahu diri. Kecewa karena saya berbuat baik. Betul kan? Seperti banyak di dunia orang yang terkenal di dunia ini. Banyak yang telah meninggal dunia barusan terkenal di dunia. Mau nggak terkenal di dunia setelah meninggal dunia? Ya mau nggak mau? Mau nggak 100 tahun? Mau. 200 tahun juga mau. Asal mau. Dapat atau tidak? Nggak tahu. Betul tidak? Cita-cita banyak tercapai. Yang udah lakukan. Yang belum lakukan cita-cita belum tentu tercapai. Karena hidup kita ini anicang tidak? Anicang. Tidak pasti. Maka jadi kita renungkan bahwa satu, seperti kita tadi malam Bante sempat melihat film Indonesia di TV One ya, tentang Jandan Sudiman. Tadi malam nonton nggak? Tidak. Bante nonton. Karena Bante pingin mau tahu. Bante hanya cuma lewat. Bante suka pinjam nama beliau. Bante mihala Bante dekat mana? Itu loh, jalan apa? Dekat patung apa? Patung Jandan Sudirman. Oh, Bante dekat di situ. Iya, di mana? Menteng dekat-dekat di situ. Bante juga pinjam nama beliau. Tadi malam barusan tahu riwayat beliau. Bante nonton film Indonesia yang terkenal. Berjuang Jandan Sudirman. Betul tidak? Kalau mau tahu riwayat tanya Bante ya. Sebelum Bante lupa. Nah, berjuang. Duduk di sini nggak berjuang apa-apa. Dulu berjuang banget barusan bisa menjadi Indonesia. Betul nggak? Luar biasa. Tumpah Dala itu bikin semangat. Berbakti kepada beliau. Kenapa beliau terkenal setelah berjuang? Beliau kenapa terkenal setelah menjadi mendiang? Betul nggak? Jadi mendiang seperti foto di duitnya, foto di kertas duit Indonesia banyak kok. Sekarang kita banyak pakai duit orang yang telah meninggal dunia, bukan? Betul tidak? Ada nggak duit masing-masing foto masing-masing? Ada tidak? Nah, berarti sekarang kita harus berbakti kepada orang yang jasa kebangsaan, jasa dunia, jasa orang lain, jasa diri sendiri itu
banyak yang terkenal setelah meninggal dunia. Daripada, betul nggak? Mati sia-sia, betul nggak? Mati hari pertama aja orang bilang, oh itu dia mati. Masa bodoh. Sayang juga liwajah. Padahal nggak mau loh umat kita tidak masuk meninggal dunia. Lalu sendiri juga nggak ada manfaat. Orang lain juga nggak ada manfaat. Dunia pun juga nggak nampak. Sayang. Setidaknya, betul kan? Nggak usah yau-yau lah. Dengan taya aja ada bakti. Betul nggak? Bakti kepada pupuk pohon, betul nggak? Secelek-celek taya aja jadi pupuk. Masa secelek-celek orangnya nggak bermanfaat daripada tai? Terlaluan. Harga dirinya harus ada dong. Hidup ini kalau masih hidup bermanfaatkan. Kalau meninggal dunia titip kebaikan. Setuju nggak? Waktu masih hidup bermanfaatkan. Kalau meninggal dunia titip kebaikan. Niat itu dong. Semangat. Nah, mari Pantai juga lihat. Pantai suka lihat seperti itu. Walaupun orang Indonesia belum tentu suka lihat riwayat pahlawan, betul nggak? Riwayat tentang orang yang berjasa berjuang untuk rakyat. Pantai masih semangat, pengen mau lihat siapa lagi. Yang tadi malam dapat dari film dari TV One kalau nggak salah tentang riwayat berjuang sebelum menjadi bangsa. Nah, yang Bante senang kata-kata nyaman orang dulu. Apa tuh nggak perang banget sama merendah. Ada banyak bilang kapan perang selesai? Aduh gitu loh, capek. Tunggu kapan selesai perangnya, kapan damainya, kapan bebas dari musuhannya. Betul kan? Itu kata-kata bijak loh. Nah, kalau kita perang dalam itu perang luar. Kalau perang di luar dapat kebangsaan, perang dalam dapat kesucian. Tetap perang. Saya juga capek, Buddha juga capek, semua capek. Aduh, kapan perang itu bisa selesaikan dari kapan saya bisa melepas dari kemerkatan? Kapan saya bisa melepas dari kebencian emosian? Kapan saya bisa dapat dari kebodohan, melepaskan dari luang tahanan wataka atau kematian lahir tua sakit mati? Kapan saya bisa selesaikan urusan ini? Ini mungkin kata dari Sang Buddha. Kalau kata dari orang berjuang seperti nyaman rakyat berjuang untuk pengen memiliki kebangsaan sendiri, itu milik bahasanya. Kalau bahasa kita kan pengen mau dapat kebangsaan, betul nggak? Tumpah darah, berjuang. Nah, kalau Sang Buddha pengen mentanam kebajikan supaya dapat bibit atau kenang-kenangan, sucikan hati dan pikiran menjadi Buddha. Nah, maka berjuang itu pakai dhamma, senjata. Senjata ada pakai dhamma. Maka kalau hitung, nah kita jangan lupa. Ya kalau bahasa umum katanyu, kata wedita. Balas budi kepada orang yang berjasa duluan kita. Nah, kita nggak sampai jadi patung lah, tetapi maksud setidaknya kebajikan-kebajikan yang kita sayang itu adalah manusia yang berguna, yang bermanfaat. Dengan saat ini juga ya mungkin umat kati sudah ketahuan kan guru besar kita di Medan, betul kan? Hilang satu lagi seseorang, Bante yang mulia, Bante Shinadamu, itu orang tua Medan, sesepuh Medan, kakek Medan. Semuanya sedang berduka karena bukan kehilangan Bante, kehilangan dhamma dari beliau sebagai agama, kehilangan kalau ada apa mau dana makanan kepada beliau sudah tidak bisa. Nah kan sayangnya itu kehilangan. Beliau cita-cita banyak juga mau berkembang, bangun vihara. Banyak beliau sedang berjuang, banyak punya tanah, mau dibangun agama, mau dibangun ibadah atau sekolah-sekolah. Mungkin bisa juga kalau beliau panjang umur lagi, beliau dapat sekolah, dapat rumah sakit, dapat Buddhis kita berkembang di daerah manapun beliau berada. Sayang itu adalah manfaat buat beliau.
beliau berbakti kepada Borobudur, Vihara Borobudur di Medan. Setelah itu Bante beliau tetap pasang badan sampai benar-benar pasang badan. Apa itu? Sampai badan beliau di dalam wihara, meninggal dunia di wihara, hidup di wihara, lalu terakhir juga di wihara. Nah, maka jadi itu disebutkan berbuah, akibat. Nah, bukan karma buruk berbuah, karma baik juga berbuah. Walaupun sesaat, walaupun kita disebutkan meninggal dunia itu siapa juga nggak mau. Tetapi kadang-kadang karma tidak hitung begitu. Karma itu hitung sebab akibat. Kalau sudah lansia bisa juga. Maka banyak suka. Bante cuma, kenapa Bante rajin ke sini? Bante juga pengen mau bantu umat kita yang berjuang cari duit dengan 365 hari itu, kalau kasih duit semua takut masa depan itu sakit. Kalau sudah sakit spiritual tidak ada. Betul kan? Banyak orang sakit usia mungkin 80, Bante bilang namo aja nggak ngerti. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nggak bisa Bante, saya sudah tua Bante. Nah kan? Usianya habis. Usia tua. Tapi waktu cari uang seumur hidup, uangnya banyak sekali. Tapi usia pakai uangnya sudah nggak ada. Sedih tidak? Heboh apa tahu nggak? Bante tahu nggak? Saya tadi pagi suntik, 1 kali suntik 3 juta. Bangga apa begitu? Bangga nggak? 1 kali suntik 3 juta. Heboh. Karena kaya, karena dapat suntik 3 juta. Bante tahu nggak di sini 1 bulan habis itu kan 500 juta. Oh bangga begitu? Saya nggak sih. Janganlah Bante pikir itu, jangan bangga karena cari duitnya banyak sampai lupa jaga dilawat spiritual. Sayang juga tidak bisa melindungi diri sendiri, tidak bisa bantu orang lain, apalagi bisa bantu dunia. Sayang banget kalau benar-benar kita cari uang sampai mati-matian uang. Tetapi setelah 60-70 hanya jadi mantan. Saya punya ini, hotel saya punya, rumah sakit saya punya, semua saya punya. Pak sekarang di mana? Di ICU. Mau nggak? Ini punya. Sekarang di mana? ICU. Bapak bisa bantu diri sendiri nggak? Nggak bisa. Bisa bantu orang lain? Apalagi. Dunia ini butuh papa loh. Tidak bisa lagi. Nah kan? Makanya sekarang itu kita rem sama. Jangan sampai badan batin kasih ke uang semua. Takutnya Bante sudah berapa kali uangnya enak banget. Setelah kita cari uang di air talingat, di laut, di darat, di hutan. Mati-matian sampai kurang tidur, mata sudah panda semua. Tahu nggak panda? Bulat-bulat, hitam semua. Binatang panda itu, beluang panda itu. Nah kan, itu mata duitan itu. Dari merah sampai hitam. Nah, kurang tidur. Mata dulu gede, sekarang kejepit. Nggak bisa lawan matahari. Bante, ayo hari ini ke wihara. Bante maaf ya tadi hujan, aduh enak saja tidur lagi. Dapat WA begitu saya. Ayo ke wihara, maaf ya Bante tadi pagi hujan sepoi-sepoi, kayaknya lebih enak tidur lagi. Itu jawaban. Bante ajak ke surga, mau ke neraka. Selesai Bante calama, tahu nggak? Nanti bilang lagi, Bante ada uang nggak? Pinjam dong, saya nggak pegang uang. Pasti gitu lagi. Menteri 2 kali saya ajak ke surga, balik lagi ke neraka. Betul kan? Tidak mudah loh. Seperti anak kecil. Nah kan? Anak kecil kalau suka ke sana, pegang tangan, lari lagi. Kaki tarik lagi ke sana lagi, tarik. Susah tarik. Bante usaha ajak umat ke wihara, yuk hari ini Bante calama, coba di Facebook Bante. Hari ini Bante calama di Damasuka. Yang lihat 100, yang komentar aja 5 orang.
5 orang. Kayak dingin-dingin, perang dingin deh kita. Acak ke wihara kayak kula-kula aja. Kayak kaki kependekan. Ya kan? Muka kependekan. Masuk ke ruang. Diam di kamar sendiri lebih enak. Ini kan mendung gitu kan. Hari ini hari libur lagi. Aduh, antara wihara tidur, menang tidur. Wihara nggak menang. Bante juga pengen mau lihat komentar itu. Aduh, makasih Bante. Saya bulu-bulu mau mandi mau wihara. Nggak ada jawaban. Yang jawaban itu adalah, Bante enak banget ya. Pagi-pagi hujan. Saya jadi aduh enak tidur tuh. Nggak yang dukung Bante loh. Nggak dukung Bante. Ajak Bante ke wihara ada pagi-pagi. Bante jangan lupa calama. Bante yang hujan. Bante ajak umat mendengar calama nggak ya dukung loh. Kayak satu sisi dong Bantenya. Semangat sendiri. Iyalah. Coba kalau Bante saya ngepegang duit. Minta didoa. Cepat banget itu. Doakan saya Bante. Karena aduh saya ngepegang duit lagi itu. Aduh pusing saya. Kenapa nggak pusing saat mendengar dhamma? Kenapa? Karena ini kan kita mulai dari nol. Nggak apa-apa. Ayo kita nggak punya uang. Bante mau ajak kita mendengar dhamma supaya saya bisa bantu apa caranya supaya bisa dapat uang. Supaya mungkin. Dhamma juga kan kasih tahu sebab akibat. Betul kan? Sebab akibat. Daripada oke lah kita uang tidak begitu banyak nggak apa-apa. Yang penting kan sehat. Betul kan? Dengan begini kan sehat spiritual. Batin itu harus punya dong. Kalau tidak begitu, aduh, kasihan. Pasti kasihan apalagi orang yang benar-benar yang sudah terlanjut masuk ke rumah tangga. Hidup kita benar-benar. Pasti maunya apa? Yang penting saya tidak mau kecewakan saya. Saya itu alatnya, saya nggak mau kecewa badan saya salah guna. Pasti nggak mau kecewa saya sama tangan yang pakai untuk membunuh, untuk mencuri, untuk asusila. Saya nggak mau, karena saya nggak mau kecewa sama badan jasmani yang berbuat karma buruk. Betul tidak? Saya tidak mau omong sembarangan, saya nggak mau omong kotor, omong kasar. Kenapa? Supaya saya nggak kecewa sama mulut saya. Kalau saya kecewa sama badan, itu berarti badan karma buruk yang lakukannya. Bisa juga Bante kecewa kepada ucapan. Karena setiap kali omong itu jadi tambah musuh. Tambah lopa, dosa, dan moha. Tambah iri, tambah sombong. Saya nggak mau dari ucapan itu. Menghindari karena Bante tahu bahwa mungkin ada kekurangan kita itu. Mungkin yang lampau. Tapi sekarang ke depan. Kan boleh hati-hati, boleh waspada. Mencelek-celek yang lampau. Masih keburu bisa berubah. Betul kan? Nasib kita jangan tergantung dengan ini loh. Semuanya nasib. Betul, nasib bukan badan saja, batin juga nasib. Yang Bante bilang, Bante banyak kok melihat kita yang prapawihala yang benar-benar saya tahu itu beliau punya kemampuan rezekinya besar. Selalu ketemunya di rumah sakit, sedihnya. Sedih itulah, Bante saya masih ada proyek besar, tetapi saya sudah terlanjut. Mak saya nggak benar, Bante. Aduh saya stroke Bante, saya stres Bante, saya ini itu, aduh. Akhirnya lama banget. Uang yang mati-matian cari selama hidup itu habis di ruang ICU, habis di rumah sakit semuanya. Itu Bante kalau bilang kecewa. Kecewa sama umat, kenapa? Sayang umat saya kok untung kenapa ke sana. Betul nggak? Kenapa nggak jaga batin jangan sampai batin itu menderita? Kenapa nggak dijaga, dilawat, makanan, obatan, pakaian tempat tinggal itu sangat sederhana. Bisa panjang umur, bahagia, dua-duanya kalau bisa. Diri sendiri juga bahagia. Orang lain juga bahagia. Dunia ini juga bahagia. Sehat juga, diri sendiri juga sehat. Lingkungan, orang tua kita juga sehat. Keluarga kita juga sehat. Dunia ini juga sehat. Rezeki sendiri juga sehat. Rezeki juga lancar. Rezeki lingkungan, saudara juga lancar. Tetangga semua, dunia ini juga dapat rezeki. Pikir sejauh-jauhnya. Tadi Bante ketemu Bante di
Pedemeta, beliau kan balusan tugas juga di Eropa, di Netherlands. Nah, ada satu unik beliau cerita. Waktu beliau tinggal di wihara di sana. Nah, mereka itu adat beda. Adat itu adalah mereka itu punya hukum atau dimendidikan rakyat atau masyarakat di situ tentang keindahan lingkungan atau keindahan rumah sendiri itu. Tempat kebersihan, sampung sampah, semua itu mereka tidak boleh kasih orang lihat. Mereka itu pasti rapikan semuanya. Nah, beliau kan orang Thailand kan nggak begitu paham tentang aturan-aturan atau apa yang mereka praktekkan sehari-hari tentang lingkungan. Sewaktu hari, tetangga itu rapikan pohon, rapikan dinding sampai lumpur dipotong. Lumpur dipotong rapi, bahkan nggak ada sampah. Nah, tidak ada sampah. Dan juga lumpur panjang juga dilapikan. Ya. Lalu beliau juga lihat, bagus juga ya. Tiba-tiba orang itu masuk ke wihara, lalu tiba-tiba dipotong lumpur wiharanya, lapikan pohon wiharanya. Tadi tanya, kok rumah you di situ, ini rumah ai, kenapa kamu potong lumpur semua punya saya juga, pohon juga? Jawabannya apa? Ada jawaban nggak? Kenapa orang itu balik dinding ke tetangga, potong lumpur juga, lapikan pohon juga sama tetangga? Bukan punya dia. Kenapa? Beda di mana? Pantai tanya begitu, jawabnya apa? Kenapa lewat dinding pakar lapi lumpurnya, padahal nggak bayar, padahal nggak disuruh. Nah, dipotong sendiri, suka-suka dia. Nah, jawabannya adalah di sana bukan hidup, rumah dia kan bagus, lumpur dia aja hijau dilapikan. Tetapi kalau tamu atau siapa datang ke rumah dia, kalau mata nampak tetangga itu kotor, tidak rapi, mulai dari lumpur, tahu nggak? Dia merasa itu tidak bahagia, bikin tamu merasa itu lihat tetangga aja jelek, rumah dia jadi jelek katanya. Lumpur kita yang mengganggu lumpur dia loh. Maksud lumpur dia lapi, lumpur kita nggak lapi. Takutnya tamu lihat lumpur kita, kok tetangga kamu kok jelek? Dia rasa tanggung jawab loh. Dia rasa lumpur kita itu rasa, aduh, jangan sampai saya bagus-bagus kok tetangga nggak tanggung jawab. Paham nggak? Akhirnya dia bilang, daripada rumah saya yang mahal-mahal jadi murah karena tetangganya bikin murah katanya. Tetangga itu, lumpur kamu bikin rumah saya jadi jelek katanya. Pohon kamu nggak rapikan, bikin rumah saya pandangannya jelek. Saya nggak mau. Saya nggak bayar lu. Potong aja, tetapi saya tidak mau bayar loh. Bukan bayar, saya tidak bisa terima karena rumah saya mahal yang bagus. Rumah kamu itu jelek, bikin rumah saya jelek. Ada nggak pikiran begitu Indonesia kita? Ada nggak sih? Kapan ada maksud saya? Buang sampah ada nggak? Lihat kosong sedikit, tahu sendirilah. Pakai motornya, lihat itu kan lahan kosong. Tetangga, ya saya tahu rumah orang lain, tapi nggak ada orang katanya. Jawab begitu Indonesia kita, betul nggak? Bukan diambil sampah ke rumah kita bagus-bagus, rumah tetangga juga harus bagus-bagus. Itulah pandangan yang berbeda-beda. Beda. Kalau jam isalahat, mereka isalahat tidak bersuara. Semua isalahat. Jam pekerjaan, kerjaan. Jam isalahat. Beda. Kalau kita ada panda semua. Satu minggu mataharinya banyak. Lampu motor, lampu mobil, lampu jalan, lampu restoran. Aduh, pantai lewat jam 3 aja masih duduk makan. Nggak tahu itu makanan alam mana. Kalau bilang alam manusia, gue jam 3, jam 4. Itu kan jam mimpi. Jam istirahat, betul nggak? Ke Jakarta jam 3, jam makan katanya. Saya juga bingung, jam makan yang masak siapa?
Yang masak juga panda juga kali ya. Mungkin panda ketemu panda itu. Nah, mau makan itu saya nggak tahu alasannya apa, ngantuk sama makan. Nggak ngerti juga. Panda kadang pulang malam-malam, masih lama di restoran hari Sabtu Minggu umumnya. Betul kan? Pop mie juga laku. Nah kan, nggak usah mahal-mahal. Nah kan, maka hidup kita ini bisa nggak kita hanya merati gimana cara supaya berbakti. Berbakti boleh mulai dengan berbakti diri sendiri. Tanggung jawab badan, gimana? Makanannya tolong dirapikan supaya bisa panjang umur, betul nggak? Supaya panjang umur. Karena banyak juga yang kita mau panjang umur, mau sehat, mau apapun juga banyak sehat di kulit-kulitnya doang, betul nggak? Di dalamnya, obatnya segini. Nah, obat sama nasi bungkusnya gede sama loh. Nah, nasi padang sama obat sehari bawa masuk ke kantong ini mirip loh. Saya pikir kartu ATM banyak kartu rumah sakit. Susun dua dompet, susun satu rumah sakit A B C D lengkap. Yang belum ada hanya rumah duka doang di situ. Kita ini pintar cari apa? Sok kaya. Lihat dalam-dalamnya kartu rumah sakit. Hari ini yang check up mata, hari ini besok check up telinga, hidung, lidah, badan, sampai rumah sakit jiwa lengkap di situ. Itulah kehidupan yang Bante lihat kita. Jangan ke sana. Balik lagi ke ajaran Buddha tentang bahagia tidak sakit lebih baik. Betul tidak? Lalu jaga kesehatan, jaga kebahagiaan, jaga rezeki yang ada. Dan juga usahakan jaga umur. Jangan sakit sebelum waktunya. Betul kan? Bante sangat beruntung loh. Selama beberapa tahun-tahun ini saya belum ketemu saudara lagi. Maksud di rumah sakit. Dengan nyalang ke sana. Nah karena inilah Bante tahu. Gimana hidup kita. 4 ini bukan pasang hiau lalu dapat loh. Hati-hati loh. Mau Bapak? 1, semoga saya bahagia. Yang kedua apa tuh? Semoga saya sehat selalu. Ketiga apa? Semoga saya banyak rezeki. Yang keempat apa, Bapak? Saya semoga panjang umur. Udah cukup. Titip nyawa sama hiau. Gampang amat. Kalau hiau habis, kamu habis loh. Nggak boleh habis loh hiau kalau begitu. Betul nggak? Kalau hiau keluar asap habis. Bahagia juga habis. Kesehatan juga terakhir. Apa rezeki juga besok makan apa nggak tahu karena hiau udah habis. Keempat, umur kamu terakhir hari ini. Itu yang palingnya. Kenapa? Ya titip sama hiau usia segitu kok. Hitung jam berarti 365 hari mimpi. Kenapa kita mulai dengan hiau? Ya habis dah hiau lah hidupnya. Kenapa? Seperti orang di rumah duka. Minta ampun. Takut hiaunya kan habis tau nggak? 1,5 meter kali ya. Yang habis itu nyawa piku duluan di sampingnya. Nggak bisa nafas, nggak tahu. Lingkungan pikunya, lingkungan hiau tahu nggak? Coba kalau umat duduk di samping. Benar-benar. Saya berapa kali mau pingsan di rumah duka. Tahan-tahan doang. Maka lama-lama saya bawa obat suntik darurat itu. Vitamin gimana supaya pingsan cepat sadar. Takutnya pingsannya angkat mati 2 kali. Umatnya pintar-pintar. Bante mau doa. Ya Bante maaf ya. Ganti hiau. Kenapa? Hiau segini udah tahu nggak mengap-mengap. Namo tasa udah talik nafas. Namo tasa hiau semua. Budang salah nanggasan lebih panjang hiau masuk lagi. Sampai etawata itu pelutnya hiau semua. Kentutnya bisa keluar asap itu. Umat tolonglah. Kalau biku mulai doanya dipendekkan hiaunya, jangan panjang-panjang, kasihan. Itulah piku salah satu usia pendek. Bunuh piku yang tidak sengaja namanya. Pulang di situ langsung minum obat, betul nggak? Maka kita nggak tahu lingkungannya apa coba. Selalu maunya ya kalau hiau nggak boleh mati, saya boleh mati apa? Memang sayang hiau daripada saya apa? Saya barusan tahu hidup saya harakannya sama hiau doang. Lebih baik saya doa lewat HP.
Kita kerjasama dong, betul nggak? Biku juga tahu diri, jaga diri juga. Saya juga mau semoga sehatan. Saya juga mau. Apalagi dekat-dekat orang udah mati lagi. Nggak menjauh loh. Umar kan enak duduk di situ. Bikunya susun kursinya di samping peti. Tahu sendiri samping peti sedikit lagi. Waktu Bante doa di Monas itu, nah kan, duduk kan, sedang doa, suhu kan jatuh di kursi, langsung ke rumah sakit telat. Nah kan, meninggal dunia, langsung, nggak lewat 1 jam, duduk jatuh di kursi loh. Nah, maka Bante gak wat-wat juga, lama juga. Nah kan, makanya hidup kita semuanya satu sisi nggak cukup, ada 2 sisi, betul nggak? Ya udah, hiau juga bisalah, silakan lah. Tetapi kan maksud tahu sendiri. Nah kan, maksud saya intinya kan, Bante apa? Jemput mayat. Saudaranya senyum-senyum makan apa? Makan kuaci. Biku suruh nyambut apa? Mayat. Bayangan nasib bikunya. Mayat di mana? Tuh di ruang mayat. Hidungnya udah tahu sendiri. Dengan tolak angin sama formulinnya menang. Pada udah pakai, udah sampai basah pun masuk ini formalin masuk hidung semua. Pucat muka saya. Umar bilang, Bante kurang sehat. Bukan sehat. Baru tadi. Kenapa? Tarik nafas 3 kali udah pusing itu formalin semua. Pati lewat tahu nggak? Umat hadap ke dinding. Nggak boleh lihat mayat. Lo Bante boleh apa? Kadang-kadang umatnya bijak, terlalu bijak. Yang bodohnya biku. Ketemu umat bijak. Saudara dia sendiri nggak mau jumpa yang mati. Saya saudara bukan. Full. Formalin full. Hiau full. Betul kan? Hanya tunggu nyusun doang. Untungnya masih usia begini. Kalau mati 90, yang Bante doa ada 80 kakak adik. Nggak bakal jauh. Makanya hidup kita harus saling menjaga, saling menghargai. Kalau bahasa kita kan saling mencintai, saling hormati, saling menghargai. Betul kan? Supaya kita bahagia juga harus bahagia. Bante kesini, Bante bukan saya yang bahagia dah. Tetapi semua umat yang di sini, semoga semuanya bahagia. Jangan ada satu pun di ruang ini tidak bahagia. Betul kan? Saya juga, lama Bante juga pikir yang terbaik loh. Saya tidak tahu saya itu terkenal atau tidak. Dan saya usahakan lama yang terbaik. Betul yang terbaik. Dengan supaya umat itu rasanya sehat dengan mendengar dhamma. Yang ketiga juga, leciki tidak dengan dhamma. Masuk ke leciki tidak? Leciki, kenapa leciki itu hari ini rasa enteng. Enteng dengan bahagia. Bante sedang tugas berbakti kepada Dhamma. Karena Dhamma itu memberikan Bante itu jadi orang yang tidak berbuat jahat. Mungkin titip ke sila ke Bante, titip samadhi ke Bante. Seperti Bante di kebun. Setiap kali Bante tanam pohon, Bante selalu balik itu Bante dana AC. Betul nggak? Setiap kali Bante tanam pohon di kebun Bante itu, Bante rasa Bante mau dana AC kepada tamu, kepada semua makhluk. Karena daun itu nanti kan dingin, betul nggak? Benar sekarang kebun Bante dingin banget. Dingin daripada AC di sini malah. Nah kan? Di sini coba AC dingin karena ketemu banyak emosi, jadi agak hangat jadinya. Maka jadi kita coba, setiap kali tanam pohon Bante bilang, ya, saya pikir itu ini saya mau dana obat. Nah, Bante pikir begitu. Bante tanam pohon, Bante mau dana obat. Apa itu? Oksigen. Oksigen lumayan mahal, betul kan? Bante tanam, Bante rasanya semoga, nah kan? Pohon, Bante omong sama dia, pohon kamu cepat besar ya. Nanti kamu suasana kamu bikin sejuk, sejahtera, damai di kebunnya, berbakti kepada umat Bante. Mana tahu mereka itu capek mau duduk di rumah kamu, di rumah pohon. Kalau kamu sampat, tolong ya kalau Bante tidak ada di kebun, kamu coba belikan buah-buahan ya gitu. Waktu itu Bante omong di pohon durian. Nah,
Ya, Bante titip bilang ya, Dulian kamu jangan lupa ya Bante ke kebun. Kalau kamu benar-benar matang, kamu pilih yang mana yang kurang baik, jangan jatuh, jangan matang. Nah, kalau yang hati baik-baik, yang suka berdana, tolong satu persatu, jangan kasih semua, gitu loh. Bante omong sama mereka, wih, milih banget omong sama manusia, jujur lagi. Sejak itulah Dulian jatuh satu-satu. Tidak semua jatuh. Dia pintar dia. Dia suka berdana. Coba. Pati hitung kurang lebih satu pohon bisa sampai 30 buahnya, duliannya. Benar. Satu. Akhirnya dia dana kepada umat atau Bante kurang lebih sebulan. Satu pohon dana ke kitanya 1 bulan. Dapat makanan dari alami. Berapa pohon lagi? Betul kan? Bagian sayur saya juga omong. Sayur walaupun kamu nempel di tanah. Wangi-wangi kamu itu jaga diri ya. Gitulah. Bante butuh kamu. Dengan kamu cuma banyak turunan ya. Banyak tunat. Dengan saya pindah ke sana ke sini. Saya sediakan rumah kamu yang bagus. Omong begitu kayak bahagia daripada omong sama manusia deh. Kayak tidak ada kecewanya. Omong sama orang dicewek. Dengan di masa bodoh. Kadang-kadang iseng. Kadang-kadang balik ke kita ya bukan yang wangi-wangi. Betul gak? Cudat. Tahu gak cudat? Apa sih? Cudat ya? Cudat apa? Orang masa bodoh sama kita. Mukanya cudat ya? Cuntek. Memang ada cundek. Bukan cudat, saya nggak tahu bahasa itu. Seperti kita bahagia, dia balas kita itu kayak nggak bahagia gitu. Bante pengen itu dhamma itu alami, berbakti kepada agama Buddha kita. Bante pakai dhamma. Bante tahu dhamma itu balas budi jasa itu besar sekali, jasa sekali. Karena Bante ketemu umat dimanapun, Bante rasa ketemu orang yang luar biasa. 1000 orang ketemu umat cuma 1 aja bahagianya gede loh. Seperti kemarin Bante ketemu umat di airport, Bante antar para Bante. Langsung sikap, Bante kam saya mau budaya, saya mau ke Jepang. Lewat. Saya nggak tahu siapa itu. Dan dengar-dengar nama budaya aja rasanya, tadi ketemu umat gitu. Rasanya, aduh saudara satu-satu ada di situ. Nah, coba kalau kita menderitaan, baik jalan, duduk, berdiri, tidur, mimpi pun kalau ketemu saudara itu enak tidak? Enak tidak? Enak. Kenapa? Akan minta tolong. Bante itu salus kepada umat Indonesia. Salah satu itu adalah mereka tidak tahan ketemu biku yang menderita. Dimanapun Bante merasa itu, maaf Thailand sendiri kadang-kadang nyaman sekarang. Yang muda-muda banyak yang cewek loh kepada sangka, kepada biku. Ke Indonesia yang muda-muda itu mungkin pemuda-pemudi wihara. Saat ini bilang silakan pemuda-pemudi wihara manapun, cetia manapun, dimanapun silakan. Yang penting kasih tahu mereka dhamma masuk ke hati, kasih sila masuk ke hati, kasih samadhi kepannya masuk ke hati. Jangan di kulit-kulitnya, betul nggak? Jangan umat Buddha cuma masuk ke pintu wihara lalu keluar dari pintu wihara bukan umat Buddha. Jangan. Maksudnya apa? Umat Buddha apa? Baik hati. Dengan sepenuh meta, cinta kasih sayang. Benar. Kadang Bante lihat setika aja Bante bahagia loh dari umat. Kadang kemarin Bante ke acara Bante Kanit di Wihara Bante Kanit. Kita nyasar masuk ke Kang. Kita masuk ke Kang ada 2 mobil, ada 1 motor. Kita yang namanya ibu apa suka omong kasih tahu jalan ibu apa sih? Ada ibu apa itu yang suka omong di itu wase ya. Aduh percaya ibu juga kacau balau loh. Ibu juga ampun omong sabarangan. Kita nggak tahu jalan ibunya. Anda belok kiri. Belok sampai di itu bilang maaf Bante nggak bisa. Itu kan buat mobil gede, buat bus itu jalan pribadi. Mau marah ibu nggak enak. Ibu bohong. Sampai di situ saya tanya, ada orang pakai motor. Saya tanya, Pak mau ke wihara hemat dulu. Ya ampun,
Setelah buka kaca, oh Pantai Kamsai, sini langsung rasanya selamat. Setelah ketemu ibu yang wise itu bohong saya. Nah kan, untung ada papa. Ibu bohong masih ada papa. Dan yang paling jujur pakai motor. Ya pakai HP itu kaca balau suruh ke rumah orang lain. Bukan wihara. Uncung-uncung percaya diri deh. Benar nggak? Uncung-uncung percaya diri deh. Kayak begitu. Tiba-tiba baterai habis juga kaca balau. Maka hidup kita ada berbakti ke semua orang. Terutama Pantai ingat wajah papa itu setelah buka kaca itu lihat Pantai langsung disebut, oh Pantai Kamsai, langsung dia bahagia. Apalagi insan yang nyasar. Lebih bahagia lagi lah. Supaya nggak nyasar lagi kan. Langsung mau ke wihara. Mobilnya seperti samut kiri kanan kiri penuh. Ada karma baik. Tahu? Yang pakai motor. Masuk penuh pak. Masuk Pantai Kamsai. Benar masuk. Itu nama apa? Karma. Karma yang kita ada tanam saham di situ. Maksudnya mau doa. Betul kan? Diundang. Mereka ingat kebajikan pantainya. Oh Pantai Kamsai. Kan salah satu ada nama pantai yang diundang tuh. Oh umat, oh silakan pantai sini. Kayak penuh, kayak ada kosong deh. Benar, mobil jadi dapat. Kenapa? Kebajikan itu sakti banget tuh. Kita kenal umat beginilah. Ada juga umat mengalah. Pantai sini aja, mobil saya yang keluar. Buat pantai aja. Aduh lah, saya kadang-kadang ini namanya berbakti. Betul nggak? Pantai juga pakai mana? Umat dana makanan pantai semua hidup. Dana obat pantai semua hidup. Dana coba pantai semua hidup. Dana tempat tinggal pantai gimana bisa lupakan umat? Nggak bisa. Gimana pun nggak bisa ganti dengan uang. Tidak bisa diganti dengan uang. Maka itu disebut sebab akibat. Memori atau riwayat itu harus ingat begitu yang baiknya. Ingat pikiran yang baik orang. Orang itu baik pikiran sama kita. Itu jangan lupa. Walaupun tidak ditulis di buku, hati kita dicetak. Itu orang itu pernah baik satu kali pun. Kita selalu standby untuk berbakti kepada orang. Supaya kita nggak ada musuh. Bakti muncul dulu. Terima kasih muncul dulu. Katanju kata wedita muncul dulu. Mereka mau bakti kepada kita, jangan hitung. Kita duluan. Kita duluan, jangan orang lain duluan berbuat baik. Pikiran baik, jangan orang lain duluan. Berbuat baik, pikiran baik, ucapan yang baik, kita duluan. Usaha yang baik buat kita. Walaupun orang itu belum dukung, belum sudut, jangan nilai. Kok saya kerja sama setengah mati kok yang lihat? Jangan pandangan ke sana. Masak, enak, masak yang terbaik. Tidak apa-apa. Jangan bilang, aduh enak nggak ya? Enak. Jangan nilai orang lain. Nilai yang terbaik buat diri sendiri. Mau masak yang terbaik. Mau pekerjaan yang terbaik. Supaya orang lain itu nilai kita itu setelah berbuat, setelah masak. Betul nggak? Bukan sedang lalu kecewa. Saya kecewa sama orang. Jangan. Karena hidup kita tidak jodoh. Tidak jodoh. Maka seperti kemarin ketemu umat. Umat dapat, dulu dia cantik sekali. Cantik, menang lah kalau desa. Menang. Nah, dia cantik sekali. Banyak cowok mau sama dia. Oh, dia pilih. Dapat guru di sekolah. Jadi pasangan. Aduh, dia juga, ya udahlah cantik sama guru. Lumayan lah. 60, 50 lumayan. Nah kan. Dia hidup merasa itu, hitung gajinya lumayan maksud saya. Nah, dapat guru. Kenapa? Dapat jodoh dinilai gaji gurunya. Oh saya nggak bakal susah. Lihat gaji dia lumayan. Bisa kasih nafkah aku. Benar. Sukses dapat guru. Sukses dapat gaji tinggi. Tadi suami suka minum. Setiap hari dia dapat gaji. Tadi dia nggak dapat suami. Suami minum sama teman. Sampai akhir. Duitnya dia kasih semua. Kecuali tidak boleh dilalang dia minuman kelas. Setiap hari dia mabuk. Nah, mabuk di luar. Sampai sakit. Setelah sakit, aduh istrinya antar ke dokter sampai meninggal dunia.
Setelah meninggal dunia suaminya, istri bilang, tahu nggak? Aduh, saya bisa lepas dari luang tahanan. Tuh kan, pikiran sama kenyataan beda nggak? Pengen guru bijak, pengen guru gajinya lumayan. Lupa, istimewa guru juga ada. Bukan suka sama gajinya, bukan suka mengajar doang, bukan suka yang cantik, dia suka mabok juga. Itu tambahan hadiahnya. Setelah meninggal dunia suami, istri bilang, aku tahu luang tahanan asli ada di mana. Ada di sama orang yang suka mabokkan. Gaji utuh, tetapi bahagia hilang. Nah, ini kita cari. Kita jangan satu sisi, pantai pandangan sebab akibat, berbakti. Nah, sayang-sayang dengan bisa dilalang orang mabok. Nah, ini hidup kita. Maka mulailah sekarang sayang diri dulu supaya nggak kecewa sama orang lain duluan. Betul kan? Dikit-dikit kasih nyawa kepada orang lain. Jangan. Han musibah masih banyak. Kemarin ada musibah di mana ya? Mobil ada 5 atau 6 kecelakaan apa? Terabak puntur apa itu? Mobil nanti. Nggak tahu salah siapa juga itu. Tahu nggak? Yang kasus ini yang paling lucu, ada yang meninggal dunia. Nah, ada yang meninggal dunia. Di situ, mobil 6 rusak semua. 1 korban meninggal dunia. Saya lihat berita-berita, ada 1 korban meninggal dunia. Sayang juga, itu kasihan. Nggak ada yang bisa bantu dia. 1 pun nggak bisa bantu dia. Yang meninggal dunia yang tahap pertama. Semua nggak yang bantu dia, sama sekali. Nggak ada yang sentuh. Barang yang sentuh sama sekali. Semua sibuk sama mobil-mobil yang korban meninggal dunia. Nggak yang sentuh. Sama sekali. Betul lihat. Kasihan sekali zaman sekarang. Setelah meninggal dunia korban cuma 1. Itu doang. Kucing. Kucing. Yang mati. Nah, setengah mati manusia 6 mobil. Sibuk, siapa yang salah? Dia bilang ya, saya juga rem setengah mati nggak bisa. Nah kan, ada korbannya di depan. Dia omong begitu panjang lama. Ini ada, ternyata yang pertama itu terdapat kucing. Yang korban meninggal dunia itu kucing. 6 mobil itu, kamu salah ini. Ya gimana akunya? Aku nomor 1, aku mau ngomong apa sama kucing? Dengan dunia ini banyak yang tidak sempurna, betul nggak? Ya udah aku yang salah. Dan salah gimana? Aku juga nggak mau injak kucing. Itu ada korban meninggal dunia 1. Dengan kucing. Di belakang nggak bisa lem. Kira-kira yang salah siapa? Kalau kasus begini. Suruh kucing ganti rugi. One man show. Dia datang sendiri. Saudara nggak tahu rumah di mana. Alamat, nomor telepon nggak ada. Dia mati di situ. Dia juga korban meninggal dunia 1. Nah kan, semua tuntut. Nah, kira-kira yang harus bayar rugi siapa nih? Yang nomor 1, sebenarnya yang kucing juga tuntut juga, betul nggak? Terabak dia mati, betul nggak? Nggak bisa juga. Hukum juga nggak bisa. Yang di belakang, kamu lem dadak, salah juga. Ya lem gimana? Aku juga nggak mau tabrak kucing. Itu korban dia juga rugi. Semua rugi. Hidup kita tidak bilang yang benar salah siapa. Jangan nilai salah atau benar dulu. Renungkan dulu, betul nggak? Nggak tahu siapa yang salah. Yang korban meninggal dunia juga kucing. Sendiri dia, nggak tahu siapa saudara. Mau telepon, mau laporan ke polisi, di catatan apa tuh nggak? Mau ganti rugi pakai duit, alam dia pakai hanya tulang nafkah cuma tulang. Nah, kalau kita hitung begitu karma loh. Karma apa tahu nggak? Musibah. Harus pakai bijak, betul nggak? Kalau menurut saya berantem, kalau pukul, kalau membunuh lagi, tambah banyak luka, tambah banyak meninggal dunia, betul nggak? Mau gimana ya udah. Yang penting hatinya bisa terima, betul nggak? Ya udah kalau begitu, kalau yang penting tahu sebab. Jangan nomor 6 marah nomor 5, nomor 5 marah ke 4, nomor 4 marah ke nomor 3, nomor 3 marah ke nomor 2, nomor 2 malah sama kucing, kan percuma. Nggak bisa hitung lagi. Nah,
Ini kehidupan. Untung ada, luki pun ada. Tetapi jalan tengah butuh di keputusan kemanusiaannya. Gimana coba? Ya udah, terima karmaku, udah damai. Mau nggak mau ada damai. Karena ya udahlah, yang penting bukan sampai kita yang melukikan nyawa. Nah kan, hitung-hitung udah, kotong loyong lah keruah uang, betul kan? Keruah uang sedikit lah untuk beli apa, untuk bungkus kucing itu dikubur. Ya sesuai dengan kemanusiaan aja. Lalu pelimpahan jasa, itu aja lanjutannya. Setiap mobil rusak ya berbaiki masing-masing, gak apa tuntutan yang beda alam juga susah. Nah makanya kita butuh kebijaksanaan. Banyak yang kalau tidak bijaksanaan nggak bisa. Maka jadi kita butuhkan dhamma, karena itu payung dhamma itu. Kalau ada musibah apapun jangan marah-marah, pakai dhamma, tenang dulu, rasa karma dulu. Kalau rasa karma dulu itu enak, tau nggak? Hanya ingat, kalau ketemu orang yang kenan, selalu maafkan. Itu disebut karma baik, betul nggak? Kalau ada masalah apapun, kalau sudah kenan orang itu, biasanya turun. Seperti coba Bante ke wilayah yang Bante kan wilayah bahasa Sunda, contoh di Purwakarta. Kalau ada masalah apa, biasanya Sunda, omong sama Sunda, selesai. Yang bukan Sunda, panjang bedanya. Kenapa? Kenal katanya. Kenal. Beda dikenal, beda nggak kenal. Coba Bante ada masalah sama umat Buddha, baik. Kenapa? Ya nggak apa-apa, kita kan umat juga. Ya juga kita agama Buddha juga. Biasa kan ya udahlah, itu kan namanya musibah, karma saya deh. Udahlah, karma berbuah. Enak dengan begitu. Kalau bukan kamu udah saya nggak terima, pokoknya saya nggak mau tahu. Nah beda. Kalau sudah jadi umat Buddha, sebab akibat. Ya udah, kan dulu juga dia pernah bantu aku, ya saya berbakti kepada. Udah ya, anggap aja kita bayar utang karma. Nah itu melingan banget dengan, sangat ringan loh. Sangat ringan. Maka kita musuh apapun dalam hati bisa selesaikan secara ingat kebajikan. Semusuh istri, semusuh kakak adik, semusuh murid guru, kesemusuh agama, atau gimana pun juga, lebih baik kita renungkan kebajikan kemanusiaan. Kebajikan kemanusiaan itu bisa juga namanya manusia sama manusia di dunia ini. Benci, menderita, sayang, kebahagiaan sama semuanya, tidak beda jauh. Tidak maafkan saat lahir, siap-siap maafkan masa tua. Kalau tidak maafkan masa tua, siap-siap maafkan masa sakit. Kalau tidak masa sakit belum dimaafkan, maafkan saat kematian. Betul kan? Semua balik lagi ke hati. Kita juga banyak yang salah, yang lampau. Sekarang orang itu berbuat salah sama kita, kita juga pernah berbuat salah kepada yang lampau. Seperti apapun. Seperti kita, Bante kok saya susah banget cari rezeki, saya orangnya nggak mampu Bante, saya mau berdana begini-begini saya nggak mampu Bante. Jangan paksa bicara ulang-ulang, saya nggak mampu, saya miskin lah. Lebih baik, kenapa? Sebab akibat miskin. Kenapa? Mungkin kita dulu pernah pelit atau tidak pernah berbagi kali. Kalau tidak pernah juga hati-hati. Kenapa? Kemarin umat telepon juga, Bante, saya mau jual tanah saya. Bante mau nggak? Kok mau jual tanah? Ya jual aja lah. Dulu saya pernah loh. Saya titip kebun kepada orang. Dijaga deh mas ya. Saya gaji kamu. Babat lumpur saya kasih uang bensin. Ya bu, siap. Telepon lagi. Bu, duriannya banyak. Ya. Oh ya. Besok saya mau datang ya. Ya silakan bu. Datang. Satu buah nggak ada di pohon. Coba. Kalau begini gimana rasanya? Betul kan? Nah, dia yang jaga kebun. Kita kasih uang dia. Kebun ada buah. Dia yang panen, bukan kita. Nah itu bedanya. Sampai kesel masalah. Kenapa masalahnya? Nah akhirnya dia tanya Bante, kok kebun Bante kok masih ada buahnya? Kenapa? Kok kebun saya kok nggak ada buah? Padahal buah dia nggak berbuah buat saya, buat orang
pemiliknya nggak bisa makan, selalu diambil orang duluan sebelum diambil. Walaupun beda 1 hari, beda 2, sampai sekarang tahu tidak pernah makan buah durian di pohon dia sendiri. Kenapa? Malingan semua. Yang cakap juga maling, yang maling juga maling, 2 kali maling. Nah, mereka tanya Pante, kok punya Pante kok setiap kali ada di pohon? Iya, Pante tahu caranya. Pante tahu caranya. Gimana tahu nggak? Awal-awal juga banyak maling di kebun. Banyak maling. Nah, lalu gimana supaya nggak maling? Saya mendidikkan supaya sila kedua. Apa itu? Saya mulai sedikit sejak incak kebun dari 10 tahun yang lalu. Buah pisang, buah mangga, nanas, apapun saya dapat, saya selalu bagi dana. Nah, lama-lama juga, pas juga, sewaktu saat saya juga tahu orang itu suka maling durian saya juga dana ke dia juga. Saya dana juga dia, pisang makan, ayo Pak makan pisang, durian saya juga jatuh, saya bagi ke makan dia tuh. Lama-lama saya tahu karma baik saya berbuah. Apa tuh? Yang maling itu diambil juga, saya kasih ke Pante duluan, lalu kasih ke dia. Beda sedikit doang. Dia maling duluan, saya makan. Lalu tunggu saya bagi, baru saya diambil. Itu hebat Dhamma. Sampai sekarang durian di pohon Pante itu, maka makan bisa sebulan. Pohon orang lain makan seminggu. Kenapa? Muda, tua nggak tahu. Kalau sudah petik-petik semuanya, namanya bolongan, betul nggak? Bolongan itu hitungnya kan, apalagi baru harganya yang bagus itu. Itu secara duniawi. Pasti serakah. Ambil semuanya. Mudah-mudahan yang mahan juga cua, yang kecewa juga ada. Karena yang kecewa, yang belum matang petik juga dia, betul nggak? Kalau punya Pante matang 100%. Karena Pante tunggu di bawah, Pante nggak ambil di atas. Tersalah. Mau kasih, terima. Nggak kasih juga nggak makan. Makan yang, ya kalau durian nggak matang ya. Mana tahu pisang matang. Ambil pisang. Nah, yang Pante berhasil adalah ajaran Buddha. Apa itu? Pante mendidikkan maling jadi jujur. Jadi kebun Pante 10 hektar. Nggak hilang. Itu 1000 meter. Hilang semua. Luki tidak. Saya yakin duduk di sini juga kenal. Yang punya ini, punya kebun, punya. Pasti nggak mungkin nggak kenal malingan. Betul tidak? Pasti. Pante udah tuh pasti. Pante juga hilang. Gimana supaya semua nggak hilang? Supaya mereka bakti katanju kata wedita kepada Pante. Cara Pante itu begitu caranya. Pante teriak-teriak. Pante setiap hari promosi sila. Apa itu? Saya berbagi berdana. Nah, kurang lebih 1 tahun 2 tahun lah. Nah kan, maling hilang di kebun. Kenapa tahu nggak? Mereka bilang percuma maling sama Pante. Kenapa? Pante juga nggak makan sendiri. Bagi-bagi itu suala akan mudah berkembang. Jadi sampai sekarang saya tidak jaga kebun. Durian di jauh di mata Pante. Dengan 1000 meter dekat mata, ada yang cakap, hilang semua. 1 buah pun nggak ada. Gimana hati nggak kecewa? Luki damen luki. Luki di luar sudah beli pohon, sudah beli tanah, dapat malingan lagi, dapat apa? Betul kan? Jadi Pante akan memudah. Pante juga punya kebun yang sama. Pante tahu caranya pakai Dhamma. Apa itu? Pante tahu kok, yang tidak maling juga makan. Yang maling juga makan. Enak sama enak. Saat dia makan itu, Pante lama. Pante tahu itu memang maling. Pante pula-pula duduk di samping Pante makan. Pante lama tentang ya kemarin saya juga cerita. Dan bukan cerita nama dia, saya bilang, nih kalau ada lagi saya mau bagi lagi. Kalau ada lagi saya mau bagi lagi. Ini buat oleh-oleh saya nggak cua. Saya tidak cua. Ini buat berdana, buat makan bersama. Gitu. Biasa sih kalau semakin berdana, buah semakin banyak, lihat aja. Dia renung. Saya juga tahu dia juga renung, makan juga renung. Kuping dia nggak tutup kok. Kuping dia buka. Pante dana buat calama. Oke lah. Betul kan? Calama tentang malingan. Jangan makan lalu maling lagi itu. Sejak itulah benar. Jumpo saya ada 10 saya angkat. Dhamma berhasil. Dhamma berbuah lebih wangi daripada durian berbuah. Kenapa? Malingnya ambil dan kasih ke tuan rumah. Lucu nggak?
malingnya ambil bawa pulang ke rumah dulu. Sekarang ambil duluan. Dia laporan lagi orang itu. Pante pisang itu sayang juga nggak diambil, makan lalawak, betul kan? Pante dia nggak ambil, dia udah keliling semua. Pante nggak hafal yang mana matang, dia udah hafal. Maling udah hafal semua. Pante belum hafal yang mana matang, yang mana nggak. Dia udah disebut. Pante disebut nggak diambil, sudah matang. Pante itu juga sudah matang nggak diambil. Kapan kamu tahu? Itu kebun saya. Kenapa kamu tidur di kampung kok lebih tahu ya? Itulah maling. Akhirnya saya bilang tidak apa-apa. Sejak itulah sampai sekarang Bante ngecakap kebun secara duniawi. Bante pakai cakap kebun secara dhamma. Adalah berbakti. Ayo mereka merasa itu kasihan Bante kalau ambil. Kenapa? Bante juga buat didanakan ke umat, buat danakan oleh-oleh. Itulah disebutkan dhamma masuk ke hati orang. Setuju tidak? Nah, seperti dhamma masuk ke hati umat kan tidak berbuat jahat. Nah, tidak omong jahat, tidak pikiran jahat. Itu namanya dhamma masuk ke hati. Jangan pinjam KTP, Buddhisnya percuma. Berarti nggak mau umat KTP saja. Ribuan tahun juga umat KTP hilang, benar mudah hilang. Nah, jangan sampai begitu. Ya, mudah-mudahan semua percaya sebab akibat. Semua percaya bahwa Sang Buddha sampaikan itu sudah disaling, sudah benar, sudah jadi kesehatan benar, sudah punya kebahagiaan murni, sudah punya rezeki benar, dan sudah punya panjang umur. Jangan, nanti tidak mau kalau bisa menghindari nengok umat saya yang berlajin cari duit, waktu masa tua itu duit pakai di rumah sakit. Sayang, lebih baik ke beli apa yang lebih bahagia bersama, betul enggak? Nah, maka cakap umur saya setuju. Kok cakap spirituan juga, siling ke wihara, siling bawa dhamma masuk ke hati, tidak jatuh miskin. Mimpi juga tidak miskin, nyata juga tidak miskin kalau sesuai dengan kebijaksanaan Sang Buddha. Sang Buddha itu obat untuk lenyapkan menderita. Walaupun miskin, nah ada obatnya. Walaupun sakit, ada obatnya. Walaupun lahir tua sakit mati pun ada obat di ajaran Buddha. Bisa diterima dengan baik. Yang penting jangan suka nilai. Kok saya nggak dapat, kok dia dapat, kok saya nggak kaya, dia kaya, kok dia sehat, saya nggak sehat, kok dia cantik. Jangan nilai, kalau nilai itu jangan. Secelek apapun juga nggak celek lah, ada banyak, betul nggak? Tidak mungkin celek semua hal. Magnet orang, nyong-nyong orang kan beda-beda. Betul kan? Kadang-kadang cantik tetapi suka marah juga nggak cantik. Walaupun celek suka senyum, sopan santun juga cantik. Tergantung kita mau cantik sisi yang mana. Suka berdana, suka berbagi, suka menolong juga cantik loh. Tangannya lemah lembut. Kenapa? Suka enteng daripada pelit. Daripada milik, aku milikku semua. Maka Bante yakin seperti Wihala Dhammasuka kita ini. Bante salut. Bante siling ketemu. Di antara selama keliling Indonesia. Paling banyak ketemu. Paling sering ketemu umat yang dengan dhamma dari Wihala Dhammasuka sama Bante itu selalu ketemu di mana-mana. Itu Bante sekali lagi tolong tepuk tangan buat diri sendiri. Itu Bante terima kasih semua. Bante saya dengar dhamma dari Bante di Wihala Dhammasuka. Ini nomor 1 di antara semua wihala, semua cetia. Wihala Dhammasuka itu berbagi dhamma di luar dari wihala. Itu selalu sekali. Bukan saudara sedama saja di dalam wihara, tapi di luar wihara juga saudara sedama. Ya, semoga semua wihara, semua cetia, tempat Buddha dimanapun Bante maunya seperti umat Buddha di hati seperti Dhammasuka. Nah, sesuai dengan dhamma ada di hati di umat Dhammasuka. Ya, semoga semua saudara di dalam dan saudara di luar dimanapun kita berada, jumpa Namo Buddhaya, jumpa saya Kenan Bante adalah Dhamma. Itu nama saudara sedama untuk selama-lama. Susah payah, Bante nggak bakal lupakan. Ya, semoga ini bermanfaat buat diri sendiri, buat orang lain, dan juga buat dunia kita bersama. Anumorana. Ya, silakan.
Baik, demikian ceramah dhamma yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Kamsai Sumano Mahatera. Baik, karena waktunya sudah siang, seperti yang kita ketahui, Bante melaksanakan sila tidak lebih dari jam 12 siang untuk makan siang. Baik, demikian ceramah dhamma yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante. Kami mewakili seluruh keluarga besar Wihara Pelita Masuka beserta umat yang hadir pada kesempatan siang hari ini mengucapkan terima kasih atas ceramah dhamma yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Kamsai Sumano Mahatera. Terima kasih Bante atas ceramah dhammanya. Baik, mari kita bangkit berdiri dan bersikap anjali. Terima kasih Bante.